Selamat sore teman-teman, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang persediaan dengan masalah penilaian tambahan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Yovita Fiani Senang. Saya Yuliana Novimira. Saya Andreas Dagung. Dan satu lagi Laurencia Vilcanova Ferini. Baik, yang pertama mengidentifikasi nilai terendah dan nilai realisasi. Lower of cost or net realizable value atau biaya terendah atau nilai realisasi bersih. Pencatatan persediaan dicatat berdasarkan biaya yang digunakan untuk persediaan tersebut. Akan tetapi, biasanya persediaan mengalami penurunan nilai karena kerusakan, keusangan, penurunan harga, dan lain-lain yang menyebabkan nilai persediaannya juga diturunkan. Oleh karena itu, persediaan dilaporkan pada biaya atau nilai terendah atau nilai realisasi bersih. Dan yang berikut adalah metode pengaplikasian LCNRV. Diaplikasikan pada setiap jenis makanan. Akan tetapi, LCNRV juga bisa diaplikasikan pada setiap barang, setiap kategori, atau total persediaan. Pada umumnya, LCNRV diaplikasikan atas dasar barang atau per barang. Itu dikarenakan aturan pajak banyak negara mewajibkan penilaian persediaan barang per barang yang digunakan. Yang berikutnya adalah recording net realizable value instead of cost atau pencatatan nilai realisasi bersih termasuk biaya. Ada dua metode yang biasanya digunakan untuk mencatat efek pendapatan dari penilaian pada nilai realisasi bersih. Metode pertama yaitu metode harga pokok penjualan atau COGS method, di mana HPP didebitkan untuk penghapusan persediaan. Metode kedua yaitu metode kerugian atau loss method, di mana kerugian didebitkan untuk menghapus persediaan. Dan yang berikutnya adalah kapan persediaan dinilai pada realisasi bersih. Nah, nilai realisasi bersih atau net realizable value adalah jumlah uang tunai yang diharapkan diterima oleh perusahaan berdasarkan penjualan atau pelepasan suatu barang setelah dikurangi biaya terkait. Dengan kata lain, NRV, nilai penjualan kurang biaya, adalah sarana untuk memperkirakan nilai persediaan akhir tahun dan piutang. Pada akhir periode, nilai realisasi bersih dilaporkan di neraca dan rugi laba dilaporkan di laporan laba rugi. NRV dianggap sebagai pendekatan akuntansi konservatif dan metode untuk menyatakan nilai aset seakurat mungkin. Yang berikut adalah metode nilai penjualan relatif digunakan untuk menilai persediaan. Metode nilai penjualan relatif merupakan salah satu metode perhitungan harga pokok penjualan yang dapat digunakan sebagai metode untuk menetapkan harga jual. Nah, tujuannya adalah merancang sistem informasi perhitungan harga pokok penjualan produk paket dengan menggunakan metode penjualan relatif. Yang berikut, masalah akuntansi terkait komitmen pembelian. Komitmen adalah salah satu keadaan di mana seorang membuat perjanjian atau keterikatan baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain yang tercermin dalam tindakan atau perilaku tertentu yang dilakukan secara sukarela maupun terpaksa. Ada juga yang mengatakan bahwa pengertian komitmen adalah suatu bentuk kewajiban yang mengikat seseorang dengan sesuatu, baik itu diri sendiri maupun orang lain, tindakan tertentu atau hal tertentu. Yang berikut komitmen terkait dalam pembelian. Masalah-masalah komitmen terkait dalam pembelian. Keraguan atau kecemasan setelah pembelian disebut sebagai disonansi setelah pembelian. Seorang konsumen mengalami disonansi setelah pembelian, serta besarnya disonansi tersebut merupakan fungsi dari yang pertama, tingkat komitmen atau hal tidak ditarik kembali keputusan tersebut. Semakin mudah untuk mengubah keputusan konsumen kecil, kemungkinannya ini mengalami disonansi. Yang kedua, pentingnya keputusan untuk konsumen. Keputusan yang lebih penting
disonansi lebih mungkin akan menghasilkan. Yang ketiga, yang sulit memilih di antara alternatif. Semakin sulit untuk memilih dari antara alternatif, semakin besar kemungkinan pengalaman dan besarnya disonansi. Yang keempat, kesulitan keputusan merupakan fungsi dari jumlah alternatif dipertimbangkan, jumlah atribut yang relevan yang terkait dengan setiap alternatif dan sejauh mana setiap alternatif menawarkan atribut tidak tersedia dengan alternatif lain. Yang kelima, kecenderungan individu mengalami kecemasan. Beberapa individu memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk mengalami kecemasan dibandingkan orang lain. Semakin tinggi kecenderungan untuk mengalami kecemasan, individu lebih mungkin akan mengalami disonansi setelah pembelian. Baik, yang berikutnya persediaan akhir dengan menerapkan metode persediaan. Persediaan akhir adalah jumlah barang yang dimiliki oleh perusahaan pada akhir tahun fisikal. Hal ini erat kaitnya dengan biaya persediaan akhir yang merupakan jumlah uang yang dikeluarkan untuk mendapatkan barang-barang dalam persediaan. Hal ini harus dihitung berdasarkan biaya terendah atau pasar. Yang berikutnya penilaian persediaan. Penilaian persediaan adalah dengan harga berapa persediaan tersebut harus dilaporkan dalam neraca. Hal ini disebabkan karena berbedanya harga beli dan terjadinya perubahan harga pada saat menyusun neraca. Yang pertama itu physical inventory system. Yang ada beberapa sistem yang terdapat physical inventory. Yang pertama itu simple average, weighted average, FIFO, sama LIFO. Contoh soalnya, misalnya 1 Januari inventory-nya 200 unit, harga per unitnya itu 90. Jadi 200 unit dikali 90 sama dengan 18.000. Pada tanggal 10 Maret, purchase 300 unit, harga per unit 100. Jadi 300 unit dikali 100 sama dengan 30.000. Pada tanggal 21 September, purchases 400 unit, harga per unit 110. Jadi 400 unit dikali 110 sama dengan 44.000. 18 November, purchase-nya 100 unit, harga per unitnya itu 120. Jadi 100 unit dikali 120 sama dengan 12.000. Jadi totalnya ada 1.000 unit dan total harganya itu 104.000. Pada tanggal 31 Desember, persediaan 300 unit. Yang pertama tadi adalah simple average. Persediaan dinilai berdasarkan harga rata-rata sederhana, yaitu penjumlahan jenis-jenis harga beli dibagi banyak jenisnya. Simple average sama dengan 90 ditambah 100 ditambah 110 ditambah 120 per 4 sama dengan 420 per 4. Jadi total harganya itu 105. Jadi nilai persediaan tanggal 31 Desember sama dengan 300 dikali 105 sama dengan 31.500. Jadi sistem yang kedua adalah sistem weighted average. Persediaan dinilai berdasarkan harga rata-rata tertimbang, yaitu total harga beli dibagi dengan total unit dibeli. Jadi weighted average sama dengan 104 per 1000 sama dengan 104. Jadi nilai persediaan tanggal 31 Desember sama dengan 300 dikali 104 sama dengan 31.200.000. Sistem yang kedua adalah FIFO atau first in first out.
Persediaan nilai berdasarkan harga pembelian terakhir. Bila persediaan lebih besar dari pembelian, maka sisanya dinilai berdasarkan harga pembelian kedua terakhir. Jadi persediaan sama dengan 300 unit dibagi 100 dikali 120 sama dengan 12.000. 200 dikali 110 sama dengan 22.000. Jadi total harganya itu 34.000. Sistem yang terakhir adalah LIFO atau Let's In First Out. Dinilai berdasarkan harga persediaan awal tahun. Bila persediaan lebih besar dari persediaan awal, maka selisihnya dinilai dari harga pembelian pertama. Persediaan sama dengan 300 unit sama dengan 200 dikali 90 sama dengan 18.000. 100 dikali 100 sama dengan 10.000. Jadi total harganya itu 28.000. Pada bagian ke-6 ini, saya akan menjelaskan mengenai persediaan akhir dengan menerapkan metode persediaan eceran. Sebelumnya, kita perlu mengetahui apa itu metode eceran. Metode eceran merupakan metode penilaian persediaan yang mengestimasi nilai persediaan dari rasio barang tersedia untuk dijual antara harga pokok dengan harga eceran. Metode ini didasarkan atas konsep adanya hubungan yang konstan antara harga perolehan barang dengan harga jualnya. Adapun contoh dari PT Abdijaya, di mana persediaan awal harga perolehannya sebesar 6.400.000 dengan harga eceran sebesar 8.200.000. Pembelian harga perolehan sebesar 53.600.000 dengan harga eceran sebesar 71.800.000. Penjualan selama bulan Desember sebesar 64 juta. Yang ditanyakan, tentukan nilai persediaan pada tanggal 31 Desember. Jawabannya, persediaan awal sebesar 6.400.000 dengan harga eceran 8.200.000 dan pembelian sebesar 53.600.000 dengan harga eceran 71.800.000. Maka rasio harga perolehan terhadap harga eceran adalah sebesar 60 juta. 60 juta ini didapat dari 53.600 ditambah 6.400 dibagi 80 juta. 80 juta ini diambil dari 71.800 ditambah dengan 8.200 dikali dengan 100%, maka hasilnya adalah 75%. Penjualan 64 juta diambil dari penjualan selama bulan Desember ditambah dengan 80 juta. Maka persediaan barang akhir menurut harga eceran sebesar 16 juta. Persediaan akhir menurut harga perolehan sebesar 75% dikali 16 juta sama dengan 12 juta. Yang ketujuh, persediaan yang dilaporkan. Terdapat dua, yaitu yang pertama, untuk memastikan keakuratan jumlah persediaan yang dilaporkan. Dalam laporan keuangan, sebuah perusahaan dagang perlu perhitungan fisik persediaan, yaitu menghitung persediaan secara fisik. Setelah jumlah persediaan dihitung, biaya perolehan persediaan dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Yang kedua, kebanyakan perusahaan menggunakan satu di antara 3 macam asumsi arus biaya